Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tak lupa suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Naf Istiqomah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit saja pidato terkait tentang kepemimpinan di Indonesia. Pergi ke pasar membeli jamu, jangan lupa beli ketan. Pemimpin yang hebat lahir dari ilmu, bukan sekedar harta dan jabatan. Hadirin yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa seorang pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah suatu bangsa. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan tinggi, tetapi lebih dari itu. Kepemimpinan adalah seni dalam menginspirasi, melayani, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin sejati adalah mereka yang memiliki visi, keberanian, dan kepedulian terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Teman-teman yang saya hargai, kita ketahui bahwasanya Indonesia telah melahirkan banyak sekali pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang hebat yang memberikan dampak besar bagi negeri ini. Mulai dari presiden pertama yaitu Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan. Bung Karno bisa dijadikan sebagai contoh nyata bagaimana seorang pemimpin mampu membakar semangat rakyatnya untuk bangkit melawan penjajahan. Begitu pula dengan para pemimpin setelahnya yang terus berjuang membangun negeri dengan berbagai kebijakan dan strategi yang mereka tempuh. Namun, seiring berkembangnya waktu, zaman terus berubah, tantangan terus berkembang, dan kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, kejujuran yang kokoh, serta kepedulian mendalam terhadap rakyat yang mereka layani. Bahkan, dalam ajaran Islam, khususnya kita sebagai seorang muslim, memiliki contoh kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dalam diri Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya memimpin dengan kebijaksanaan dan kecerdasan, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih sayang. Dalam kepemimpinannya, beliau selalu mengutamakan keadilan, kesederhanaan, dan keteladanan. Seharusnya, setiap pemimpin, baik di tingkat nasional maupun dalam kehidupan sehari-hari, meneladani sifat-sifat beliau. Karena apa? Karena pemimpin yang sejati adalah mereka yang lebih banyak melayani daripada dilayani. Teman-teman, saat ini kita melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, mulai dari ketimpangan sosial, korupsi, hingga berbagai krisis yang menuntut solusi nyata. Oleh karena itu, kepemimpinan yang baik bukan hanya diperlukan di tingkat pemerintahan, tetapi juga di berbagai aspek kehidupan. Seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya, seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya. Bahkan, kita semua adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka dari itu, setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun itu, akan menentukan arah masa depan kita. Pemimpin yang sejati tidak hanya lahir dari jabatan tinggi atau keturunan tertentu. Kita semua bisa menjadi pemimpin. Bagaimana caranya? Bangun pagi minum jamu agar tubuh tetap kuat, mulailah diri-dirimu menjadi pemimpin yang bermanfaat. Jadi teman-teman, marilah kita menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan yang benar, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Karena sejatinya, kepemimpinan bukan tentang seberapa banyak orang yang kita kuasai, tetapi seberapa banyak orang yang kita bantu untuk berkembang dan maju bersama. Teman-teman, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk terus belajar menjadi pemimpin yang baik. Tidak perlu menunggu jabatan yang tinggi untuk bisa berkontribusi bagi bangsa, mulailah dari lingkungan sekitar.
mulailah dari hal-hal kecil dan teruslah berbuat kebaikan. Karena seperti kata pepatah, pemimpin yang baik bukanlah yang paling berkuasa tetapi yang paling melayani. Sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya ucapkan dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Mari bersama-sama menjadi bagian dari perubahan positif bagi bangsa ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.